Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Natasha Aji dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 231063-12579. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi SSIMkom. Nah, pada video kali ini saya akan mereview aplikasi yang berhubungan dengan fintech yaitu Dana. Namun, sebelum saya mereview aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fintech. Fintech atau Financial Technology adalah inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanan finansial. Fintech mencakup berbagai layanan dan produk yang menggabungkan teknologi dengan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan seringkali lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, berikut adalah beberapa sektor di mana fintech banyak digunakan. Yang pertama di pembayaran digital. Contoh aplikasinya ada GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Yang kedua ada pinjaman online atau P2P lending. Contoh aplikasinya ada Amarta, Coinworks, dan Investri. Yang ketiga ada investasi dan wealth management. Contoh aplikasinya ada Bareksa, Bibit, dan Ajaib. Yang keempat ada crowdfunding. Contoh aplikasinya Kita Bisa. Yang kelima ada asuransi digital atau Insurtech, yang contoh aplikasinya ada Pasar Polis dan Koala. Nah, pada video kali ini saya akan mereview aplikasi yang berhubungan dengan pembayaran digital yaitu Dana. Mari disimak baik-baik videonya ya teman-teman. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mereview aplikasi Dana. Nah, Dana ini merupakan aplikasi fintech ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan halaman utama dari aplikasi Dana ya teman-teman. Di sini saya akan mereview satu persatu fitur-fitur apa saja dan layanan-layanan apa saja yang ada pada aplikasi Dana. Nah, langsung saja saya review. Di sini kita pertama teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan atas. Ketika kita klik, kita akan masuk di kotak masuk ya teman-teman. Di sini ada highlight, teman-teman bisa lihat, dan di sini ada kotak masuknya. Nah, kotak masuk ini berisi informasi-informasi ataupun riwayat-riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Oke, kita kembali ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan di bagian pojok kiri atas, teman-teman bisa lihat di sini ada nominal saldo yang saya miliki. Di sini saldonya tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena saya lebih sering menyimpan uang di rekening mandiri saya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini sudah tertampil saldonya, atau kita bisa sembunyikan saldonya juga. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada 4 fitur utama yang ada pada aplikasi Dana, ada pindai, isi saldo, kirim, dan minta. Nah, saya akan membahas satu persatu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Dana tersebut. Nah, yang pertama ada fitur pindai. Nah, fitur pindai ini merupakan fitur QRIS. Nah, jadi teman-teman ketika ingin membayar apapun dengan mudah, teman-teman tinggal meng-scan QR code yang ada pada toko ini, atau kita juga bisa mengambil QR code dari galeri kita. Nah, kita keluar ya teman-teman. Kemudian di sini ada isi saldo ya teman-teman. Nah, jadi fitur isi saldo ini merupakan fitur top up ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi saldo Dana menggunakan berbagai macam cara. Di sini ada melalui kartu pembayaran saya, lalu ada transfer bank. Teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam bank ya teman-teman. Nih, ada sangat banyak banknya. Lalu di sini ada agen. Untuk agen ini ada agen Dananya sendiri, ini merupakan agen baru ya teman-teman. Kemudian ada di supermarket, teman-teman bisa isi saldo Dana. Dan kemudian di sini ada lainnya melalui one click yaitu kartu debit BCA. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada kirim ya teman-teman. Nah, kirim ini merupakan kirim uang. Ketika kita ingin mentransfer bisa ke rekening, kita bisa masukkan nomor rekeningnya di sini. Ataupun kita bisa memasukkan nomor telepon jika kita ingin mentransfer melalui Dana juga. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman mau lewat bank juga teman-teman tinggal isi nomor rekeningnya ya teman-teman.
Oke, kita keluar. Nah, di sini ada daftar kontak yang saya miliki. Jadi nanti saya tinggal mengklik kontaknya atau mencari nomor kontak yang saya mau transfer ya, teman-teman. Kita keluar. Kemudian di sini ada kirim ke bank. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa ketik nomor rekening bank tersebut. Atau saya bisa mengklik salah satu yang ada di sini. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada kirim ke e-wallet. Nah, untuk kirim ke e-walletnya ini ada Astra Pay, ada GoPay, ada Aisaku, ada OVO, dan ada ShopeePay. Nah, saya coba untuk ShopeePay ya teman-teman di sini. Di sini teman-teman tinggal masukkan nomor handphone ShopeePay-nya, kemudian teman-teman tinggal ketik nominal uang yang akan ditransfer. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada tarik tunai. Nah, untuk tarik tunai ini bisa dilakukan via ATM BCA dan via kasir outlet di Alfamart ataupun Pegadaian. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk via kasir outlet di Alfamart. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk tarik tunai di Alfamart. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada limit maksimal tarik saldonya ada di nominal 250.000 dan untuk gratis biaya transaksinya itu tersisa 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk cara tarik saldonya bisa di Alfamart, Alfamidi, Dandan, dan Lawson. Oke, kita kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dana kaget ya, teman-teman. Nah, dana kaget ini merupakan fitur yang dapat kita gunakan untuk mengirim dana atau uang kaget ke nomor yang kita tuju. Nah, misalnya ini kita bisa memilih amplopnya, teman-teman, ada berbagai macam motif dan warna. Misalnya saya akan mentransfer menggunakan amplop yang warna pink ini. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi detail amplopnya. Teman-teman ingin mengucapkan apa dan teman-teman bisa tulis nama pengirimnya dari siapa dan isi pesannya apa. Nah, untuk detail kirimnya ini kirimnya secara acak ataupun kirim secara merata. Nah, teman-teman tinggal mengisi jumlah nominal yang akan ditransfernya, kemudian klik selesai. Nah, sekarang kita kembali. Kemudian di sini ada kirim ke chat. Nah, untuk kirim ke chat ini bisa dikirim melalui WhatsApp, kirim ke Telegram, kirim ke Line, kirim ke Messenger, kirim ke Instagram, dan kirim ke lainnya. Kemudian di sini ada scan kode QR. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Kita kembali. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu minta. Nah, di sini fitur minta ini bisa kita ketikkan nama kontak yang ingin kita minta saldo dananya ya, teman-teman. Oke, kita keluar. Kemudian di sini kita bisa minta uang secara langsung menggunakan QRIS. Jadi nanti ini merupakan QRIS dari dana saya. Jadi misalnya teman-teman ingin mentransfer, teman-teman tinggal scan QR QRIS tersebut. Di sini kita juga bisa menentukan jumlahnya mau berapa. Misalnya 10.000, kemudian konfirmasi. Lalu ini nanti teman-teman tinggal scan dan nanti dananya akan otomatis ditransferkan ke dana milik saya. Oke, kita keluar. Di sini ada riwayatnya karena saya belum pernah melakukan minta cepat, jadi riwayatnya masih kosong. Oke, kita keluar. Nah, itu tadi keempat fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi Dana ya, teman-teman. Di sini juga ada fitur-fitur lainnya yaitu Google Play Store, Apple Rewards, Lazada, Dana Deals, pulsa dan data, listrik, reksadana, dan fitur-fitur lainnya. Nah, di sini untuk Google Play Store itu merupakan fitur top up ya, teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin melakukan top up di Play Store itu bisa dilakukan melalui Dana. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada Apple Rewards. Nah, Apple Rewards ini merupakan voucher-voucher ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membeli voucher di Dana
Nih, di sini ada berbagai macam voucher di outlet-outlet pembelian ataupun di supermarket. Jadi di sini ada voucher-voucher. Jadi nanti teman-teman ketika berbelanja di suatu supermarket ataupun suatu toko, nanti teman-teman tinggal menggunakan voucher tersebut yang sudah teman-teman beli melalui aplikasi Dana. Di sini ada macam-macam voucher ya teman-teman di sini. Di sini juga ada bisa teman-teman filter dari yang paling laris, diskon besar, kemudian ada pulsa dan listrik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk vouchernya. Oke, kita kembali. Nah, kemudian di sini ada fitur Lazada ya, teman-teman. Nah, di sini juga merupakan voucher dan diskon yang ada pada aplikasi Lazada. Jadi, teman-teman bisa membeli vouchernya di aplikasi Dana. Kita keluar. Kemudian di sini ada Dana Deals. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada Dana Deals yang merupakan voucher-voucher terbaik yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin membayar listrik ataupun membeli pulsa dan paket data. Di sini ada banyak, teman-teman tinggal beli saja kalau teman-teman berminat. Kita keluar. Nah, yang berikutnya di sini ada pulsa dan data. Nah, teman-teman, aplikasi Dana ini tidak hanya digunakan untuk melakukan transaksi saja, namun teman-teman bisa melakukan pembelian pulsa dan paket data di aplikasi Dana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk pembelian paket data, teman-teman tinggal memasukkan nomor telepon yang ingin teman-teman beli pulsa dan datanya. Nih, ini untuk data dan ini untuk harga pulsa. Ini lumayan murah ya teman-teman untuk harganya. Suka ada promo juga untuk di aplikasi Dana ini. Oke, kita keluar. Nah, berikutnya di sini ada listrik. Jadi teman-teman juga bisa membayar listrik ataupun membeli token pada aplikasi Dana. Nah, teman-teman tinggal memasukkan nomor meterannya, ataupun ketika teman-teman ingin membayar listrik yang pasca bayar, teman-teman juga tinggal memasukkan nomor pelanggannya. Oke, kita keluar. Nah, di sini juga ada reksadana ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk reksadana ini. Saya tidak pernah menggunakan fitur ini ya teman-teman, namun di sini teman-teman juga bisa lihat ada manfaat dari reksadana. Itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan modal itu bisa 10.000 saja dan pendaftaran cepat bebas tanpa ribet. Namun saya belum tertarik menggunakan reksadana ini. Oke, kita keluar. Nah, di sini kita bisa melihat semua fitur-fitur lainnya yang ada pada aplikasi Dana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terakhir dibukanya ada di bagian paling atas. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya teman-teman. Di sini ada bagian transfer, itu fiturnya ada Dana kaget, tarik saldo, bayar patungan, kirim ke chat, kirim ke bank, tarik tunai dan kirim ke grup. Kemudian untuk bagian layanan digital ada pulsa dan data, pasca bayar, kirim ke e-wallet, uang elektronik, voucher digital dan eSIM smartphone. Kemudian untuk bagian tagihan di sini ada My Bills, listrik, PLN non taglis, air, telkom, PGN gas, internet dan TV kabel, IPL, bayar asuransi, BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan. Nah, banyak ya teman-teman untuk layanan tagihan ini. Dan kemudian untuk layanan pembayaran itu ada dompet duafa, dana donasi, e-commerce, kartu kredit, cicilan, pendidikan, parkir, parki, persembahan gereja dan donasi untuk bumi. Teman-teman bisa melakukan donasi-donasi di sini dan teman-teman bisa melakukan pembayaran e-commerce serta membayar parkir di aplikasi Dana. Juga ada membayar pendidikan dan cicilan. Ini lumayan sangat banyak ya teman-teman layanannya. Kemudian untuk aktivitas dan hiburan, ini ada belanja harian, ada games, voucher MLBB, voucher Free Fire, Plus Rewards, Tix ID, video, mini games, Google Play Store, Google One, kode voucher Google Play, Dana Poli, Dana Deals, Nerbi, Dana Points, tiket wisata, Lazada, hadiah gratis, waspada online, tipu online, dan misi Google. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman bisa melakukan top up ataupun pembelian pada aplikasi Dana. Nah, untuk layanan keuangan di sini ada IMAS, Dana Bisnis, Bank Service,
Dana Goals, Family Account, Reksadana, dan Dana Siaga. Kemudian untuk layanan pemerintah itu ada PBB, kemudian ada PBB DIY, pajak daerah, retribusi, penerimaan negara, SIM, pasport, e-tilang, e-samsat, dan signal. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin membayar pajak ataupun jika teman-teman ketilang, teman-teman bisa melakukan pembayaran tersebut melalui aplikasi Dana dengan cepat dan mudah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini layanan yang ada pada aplikasi Dana. Layanannya sangat banyak ya teman-teman. Ini juga sangat lengkap menurut saya. Teman-teman bisa dengan mudah melakukan pembelian atau transaksi di aplikasi Dana. Oke, kita keluar. Nah, itulah tadi layanan-layanan yang ada pada aplikasi Dana. Nah, jika teman-teman scroll ke bawah pada berandanya, teman-teman bisa lihat di sini ada Dana Protection. Nah, di Dana Protection ini teman-teman bisa mencari akun media sosial, mencari link, nomor telepon, ataupun yang lain sebagainya yang teman-teman rasa mencurigakan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melaporkan via nomor. Kemudian di sini ada aktivitas Dana saya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu merasa takut karena aplikasi Dana ini sudah aman ya, teman-teman. Oke, di sini ada Dana Deals, tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada terbaru untukmu. Nah, itulah halaman utama ataupun halaman beranda dari aplikasi Dana. Kita berlanjut ke yang berikutnya, yaitu ada aktivitas. Nah, aktivitas ini berisi riwayat-riwayat transfer atau transaksi yang sudah saya lakukan ya, teman-teman. Di sini ada banyak. Kemudian ini transaksi di bulan ini saya sudah mengeluarkan uang sebesar 946.890. Ini saya bisa klik. Nah, ini ada dana statement ya, teman-teman bisa lihat di sini ada uang masuknya berapa dan uang keluarnya teman-teman bisa lihat berapa. Nah, di sini juga ada rinciannya, teman-teman. Di sini ada kirim uangnya berapa, belanjanya berapa, dan untuk tagihannya berapa. Nah, saya akan mencoba export statement. Teman-teman bisa melihat detail dan riwayat transaksinya. Ini ada grafiknya, teman-teman. Di sini ada income-nya dan ada expense-nya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita kembali. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada pay. Nah, fitur dari Pay ini juga merupakan fitur untuk melakukan scan, jadi mirip dengan Pindai atau sama dengan fitur Pindai ya teman-teman. Ataupun kita juga bisa menampilkan QR code milik kita. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan kartu apabila teman-teman ingin menambahkan atau menautkan kartu teman-teman. Namun di sini saya tidak menautkan kartunya. Oke, kita kembali ke halaman berikutnya, yaitu ada dompet. Nah, untuk dompet ini bisa kita atur atau kita tautkan juga ke bank ketika kita ingin melakukan metode pembayaran. Jadi otomatis nanti saldo di kartu kita akan berkurang. Namun saya tidak menggunakan fitur dompet ini. Oke, kita kembali ke halaman berikutnya, ada saya. Nah, halaman saya ini merupakan halaman profil ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat akun saya merupakan akun personal dan di sini juga ada akun bisnis. Nah, namun di sini saya karena saya menggunakan Dana hanya untuk keperluan pribadi saja, jadi akun saya merupakan akun personal yang sudah premium. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada nama saya, kemudian ada nomor telepon saya, dan ini saya bisa menampilkan QR code dari akun saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada saldonya, ada Dana Goals, ada rekening keluarga, ada IMAS, dan ada tertera nominal uang masuk dan uang keluar yang sudah saya lakukan selama bulan ini. Nah, di sini ada customer service dari Dana ya, teman-teman. Jika teman-teman mengalami suatu masalah, teman-teman bisa menghubungi customer service Dana. Di sini teman-teman bisa melakukannya melalui via chat. Teman-teman bisa pilih di sini teman-teman kesulitan di bagian apa, ataupun teman-teman bisa mengetikkan permasalahan teman-teman sendiri. Oke, kemudian di sini ada My Bills. My Bills merupakan tagihan ya.
Nah, fitur tagihan ini merupakan fitur tagihan yang sudah terjadwal, jadi teman-teman tinggal atur saja nominalnya berapa. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi untuk telat membayar. Namun saya tidak menggunakan fitur ini ya, teman-teman. Nah, untuk buat tagihannya ini ada banyak. Teman-teman bisa lihat di sini ada layanan-layanannya. Oke, kita keluar. Nah, di sini juga ada isi kode promo. Ini kita bisa memasukkan kode promo jika kita memilikinya. Oke, kita keluar, kemudian di sini ada promo quest. Nah, kemudian di sini ada promo quest, teman-teman bisa lihat. Oke, kita keluar. Nah, di sini juga ada check-in di Apple Rewards. Untuk ini tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Kemudian di sini ada pengaturan profil. Nah, di sini ada tipe akunnya. Saya juga bisa mengganti gambar profil saya, dan ini ada nama asli, ada usernames, kemudian ada nomor ponsel, alamat email, akun Bifas. Namun saya belum mengaturnya. Kemudian di sini ada pembagian feed. Feed itu seperti Instagram ya, teman-teman. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada pengaturan keamanan. Nah, di sini saya bisa mengganti PIN. Di sini ada passkey, kemudian ada pertanyaan keamanan, Danavis, dan location permission. Kemudian di sini juga ada akun terhubung. Nah, di sini terhubung ke Lazada, e-commerce, Apple Rewards, dan saldo digital. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada verifikasi. Nah, untuk verifikasi ini karena saya belum pernah melakukan verifikasi, maka untuk aktivitasnya masih kosong. Kita keluar. Kemudian di sini juga ada Smart Pay. Nah, Smart Pay ini merupakan sistem pembayaran otomatis ya, teman-teman. Namun saya tidak menggunakan fitur Smart Pay ini. Kita keluar, kemudian di sini ada pusat dan bantuan. Nah, di sini ketika teman-teman ingin memeriksa ataupun melaporkan dan ingin mencari solusinya, teman-teman bisa menggunakan layanan dari pusat dan bantuan. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuan. Ini teman-teman bisa lihat di sini untuk syarat dan ketentuannya ada banyak ya, teman-teman. Ada 20 poin. Di sini juga ada kebijakan privasi. Teman-teman bisa lihat di sini kebijakan privasinya juga banyak, ada 14 poin. Dan saya juga bisa melakukan logout dari akun saya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke halaman utama. Oke, jadi seperti itulah fitur-fitur yang ada pada aplikasi Dana. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.